Sebelum diturunkannya Al-Quran, Muhammad selalu menyendiri di Gua Hiro di kaki Gunung Mekah yang jauhnya 2 jam perjalanan kaki dan 1 jam pendakian. Muhammad merasa senang tinggal di gua ini selama berhari-hari. Bisa berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari, mendekatkan diri dalam kesunyian di malam harinya. Sendirian, jauh dari manusia, dari kegilaan hidup dan dari permusuhan manusia dan persaingan mereka. Dari sebuah gua yang sepi, kota Mekah terlihat sangat kecil di kejauhan. Tampak dunia dan semua yang diberikan kepadanya begitu lemah dibandingkan dengan alam semesta yang luas ini. Apa yang dilakukan Muhammad di tempat gurun itu? Tempat yang sangat dingin, malam yang gelap gulita, menyendiri, jauh dari manusia, jauh dari istrinya yang ia cintai, dan jauh dari rumah dengan segala kenikmatan hidup. Pada saat yang sama, dia adalah seorang pengusaha yang berpengalaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta yang banyak, dan juga seorang pendamping terbaik yaitu Khadijah, yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan ke dalam rumah. Ia juga dikaruniai anak-anak yang menyejukkan pandangannya. Jadi mengapa dia meninggalkan segalanya untuk menghabiskan malam yang dingin di Gua Hiro? Tentu ada kekuatan yang menggerakkannya, dan tidak diragukan lagi bahwa itu memiliki tujuan yang mulia. Hari-hari yang ia habiskan di Gua Hiro, ia temukan kenikmatan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Karena dalam arus kehidupan tidak ada pertengkaran, tidak ada persaingan. Dia punya cukup waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berpikir, seolah-olah ia memikul beban yang berat di pundaknya. Apa yang membuatnya gelisah dalam tidur dan istirahatnya? Hanya saja, yang terjadi pada kaumnya yang membuat hatinya marah. Mereka adalah generasi pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang sekarang menyembah berhala yang terbuat dari batu. Apa yang dilakukan oleh kaumnya menjadi beban dan menyakiti hatinya. Rupanya dia belum siap untuk itu, sampai-sampai dia meninggalkan rumahnya berhari-hari untuk menyendiri di Gua Hiro. Pengasingan ini merupakan bentuk ketidaksetujuannya terhadap apa yang terjadi pada kaumnya. Seolah-olah Muhammad ingin melarikan diri dari segalanya, lalu mencari kebenaran tentang dirinya dan mengharapkan hidayah Allah. Muhammad tahu, seperti sebagian orang yang diberi petunjuk bagi umatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Ibadah umatnya adalah kesesatan yang bersumber dari hawa nafsu. Namun, dia masih belum memiliki kebenaran yang sebenarnya. Dia tidak memiliki agama untuk diikuti. Dia bukan seorang Yahudi atau seorang Kristen atau seorang musyrik. Dia mengikuti langkah-langkah ibadah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, perjalanan waktu telah menghapus sebagian besar ajaran agama yang ditinggalkan kedua nabi itu kepada para penghuni gurun. Muhammad sepenuhnya sadar bahwa dia adalah makhluk yang fana dan bahwa ada pencipta yang kekal. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk menyembah berhala-berhala ini, dan menyebarkan kehancuran dan kejahatan di bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran, cahaya dan keadilan. Lalu mengapa dia melihat tirani, kekerasan dan kehancuran yang dia lihat untuk kaumnya? Muhammad sangat sedih dan khawatir dengan semua yang terjadi di sekelilingnya. Ada kepekaan dan perhatian yang kuat dalam jiwanya. Karakternya yang begitu mulia, terpuji, menolak untuk menyesuaikan diri dengan agama dan adat istiadat dari kaumnya yang menyimpang dari ajaran Nabi sebelumnya. Tapi apa yang harus dia lakukan? Mereka merupakan bagian dari keluarganya dan kaumnya. Apakah dia akan meninggalkannya? Lalu kemana? Mungkinkah dia bisa menghadapinya, menasihatinya dan mengubah cara berpikir kaumnya? Namun sementara, cukup baginya untuk menjauh dari mereka selama beberapa hari dan bersenang-senang sendirian dengan Sang Pencipta. Di Gua Hiro, terkadang beliau mendengar suara-suara yang memanggilnya. Ketika dia datang, dia melihat cahaya yang membuatnya sangat takut bahwa dia mungkin dalam bahaya. Kemudian beliau lari, kembali kepada istrinya yaitu Khadijah dan berkata, "Ketika saya sendirian, saya mendengar suara-suara. Demi Tuhan, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi." Kemudian Khadijah segera menenangkannya dan mengatakan kepadanya, "Tuhan adalah tempat berlindung. Tuhan tidak akan melakukan itu padamu. Karena, demi Allah kamu adalah orang yang selalu melaksanakan amanah, mempererat silaturahmi dan jujur dalam tutur kata." Kejadian itu berulang beberapa kali, dan kebiasaan Muhammad menyendiri di Gua Hiro pada setiap bulan Ramadan tidaklah terhenti. Beliau melanjutkan kebiasaannya menghabiskan waktu berhari-hari dengan membawa bekal dunia yang sedikit, sekedar dapat membantunya untuk menuju Gua Hiro. Kemudian, beliau kembali ke Mekah, bertawaf di Ka'bah, lalu kembali kepada keluarganya.
Begitulah caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikannya seperti ajaran peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Berpuasa, berholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah seraya bertafakur, dan juga bertawaf di sekeliling Ka'bah. Suasana ruhani yang prima yang coba diupayakannya pada bulan Ramadan setiap tahun, alhasil bisa menenangkan jiwanya dari gangguan dan pergaulan yang menyesatkan di sekelilingnya dan dari perseteruan hidup, baik itu tekanan, perubahan, mencari rezeki, konflik, dan pertikaian. Itikaf ini memiliki kenikmatan yang hanya sedikit dari kita mencobanya, yaitu kenikmatan berlepas diri dari perkara-perkara dunia. Menyatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas, sehingga manusia mengetahui kadarnya bahwa dia tiada lain hanya seperti sebutir biji zarah di alam semesta yang tak berujung. Dia hanya hidup pada suatu masa, lama atau sebentar. Dia tetap saja kecil bila dibandingkan usia jagat raya yang membentang luas. Pada salah satu rutinitas ruhaninya di bulan Ramadan, yaitu tepat pada tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, di mana usianya saat itu sudah beranjak 40 tahun. Seperti biasa, dia berangkat menuju Gua Hiro setiap tahun. Lalu pada suatu malam, yang selanjutnya dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yang diagungkan hingga hari akhirat, yang sangat tenang dan senyap. Setelah Muhammad selesai melaksanakan ibadahnya, dan ruhaninya telah berlepas diri hingga dia merasa tenteram. Dan di saat dia bersiap untuk tidur, maka terjadilah suatu peristiwa. Saat sedang tidur, dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Bacalah." Selanjutnya Muhammad mengisahkan apa yang terjadi. "Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang kepadaku sesosok membawa sesuatu dari sutra yang di dalamnya terdapat sebuah kitab. Kemudian, dia berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Dia pun memelukku sangat erat seakan-akan aku hampir mati. Lalu, dia melepaskanku dan berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Lalu, dia merangkulku yang kedua kali sampai aku susah bernafas. Kemudian, dia lepaskan lagi dan berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Maka, dia merangkulku yang ketiga kalinya sampai kukira aku akan mati. Lalu dia lepaskan dan berkata lagi, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Apa yang harus aku baca?' Aku berkata demikian itu agar dia tidak mengulangi apa yang sebelumnya dia lakukan terhadapku. Dia lalu berkata, 'Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya.'" Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Maka aku membacanya hingga selesai, lalu dia meninggalkanku. Aku seperti diberikan mimpi seolah-olah tertulis di hatiku sebuah kitab. Tidak lama kemudian, bangunlah Muhammad dari tidurnya dengan rasa takut. Beliau menoleh ke sekitarnya, tetapi tak melihat apa-apa. Beliau pun lari dari gua itu dengan penuh kebingungan, sebab tak menemukan tafsiran atas apa yang sudah terjadi. Beliau pergi ke salah satu jalan di bukit, bertanya-tanya pada dirinya akan mimpi yang baru dialaminya. Beliau bercerita, "Aku keluar hingga sampai di tengah bukit, aku mendengar suara dari langit. Seseorang berkata, 'Wahai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril.' Kemudian aku mengangkat kepalaku dan melihat ke atas langit. Dia adalah Jibril dengan wujud lelaki yang kakinya membentang di ufuk langit. Dia berkata, 'Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril.' Aku berdiri untuk melihatnya tanpa maju dan mundur. Aku arahkan pandanganku kepadanya di ufuk langit, dan aku tidak melihat arah manapun melainkan aku lihat dia berada di sana. Aku berdiri diam terpaku, tidak maju dan tidak mundur, hingga akhirnya Khadijah mengutus orang-orangnya untuk mencariku. Mereka tiba di dataran tinggi Mekah dan kembali menemui Khadijah, sedangkan aku tetap berdiri di tempatku semula. Setelah Jibril pergi, aku pun kembali kepada keluargaku. Muhammad kembali bergetar hatinya oleh rasa takut hingga beliau berhadapan dengan Khadijah. Khadijah memperhatikan apa yang terjadi pada suaminya lalu dia mengusap wajahnya. Dia berkata, "Sepertinya engkau masih terpengaruh pada apa yang engkau lihat dan dengar akhir-akhir ini." Beliau berkata, "Wahai Khadijah, apakah engkau tahu, aku telah melihat apa yang kulihat dalam mimpiku?"
dan mendengar suara yang aku dengar saat aku terjaga hingga membuatku takut. Sungguh, dia adalah Jibril yang telah menampakkan dirinya kepadaku dan berbicara denganku serta membacakan untukku perkataan yang aku terkejut mendengarnya. Kemudian, dia kembali dan memberitahuku bahwa aku adalah utusan Allah untuk umat ini. Khadijah menjawab, "Bergembiralah, wahai suamiku dan tegarlah. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh aku berharap kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini." Kemudian Khadijah bangkit dan pergi menemui Warakah bin Naufal. Dia ceritakan kepadanya perihal kisah yang dialami Muhammad. Warakah berkata, "Maha suci Allah. Maha suci Allah. Demi zat Warakah yang berada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu telah didatangi Jibril yang dulu pernah mendatangi Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya agar dia tabah dan teguh."